Senin, 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung 2 kasus corona pertama 2 minggu setelah pasien nomor 1 terkonfirmasi positif. Pemerintah mengumumkan kematian pertama akibat COVID-19, sehingga gugus Kemenaker mengungkapkan saat ini sudah lebih dari 1,7 juta pekerja di PHK yang merupakan dampak dari PSBB. Pemerintah bersiap menerapkan tatanan normal baru atau new normal yang berpotensi menjadi pemicu gelombang kedua pandemi. Jumlah kasus positif COVID-19 kembali mencatat rekor tertinggi. Pemerintah mengumumkan tambahan 4.343 kasus baru. Epidemiolog memperkirakan kasus corona masih akan berlangsung hingga 2022. Kita semua tidak tahu kapan ini akan berakhir. Karena satu-satunya yang pasti dari dunia ini hanyalah ketidakpastian. Kini bencana tidak lagi tentang duka dan nestapa. Bencana juga ketika asa tergantung lalu putus begitu saja. Saat harapan besar runtuh oleh secarik kertas, seketika itu pundak kuat nan utuh harus berkata, ini sudah di ujung batas. Kini sepi tidak lagi tentang tenang, namun tentang rupiah yang tidak lagi kembali datang. Cerita hari ini tidak lagi menyenangkan, sebab yang harusnya dihidangkan hanya menjadi angan. Bagaimana bisa kembali membimbing sedangkan hal yang paling dirindukan hanya suasana kelas yang riuh dan bising. Kini sendiri tidak hanya menghampiri yang diam dalam peran, tapi sendiri datang bahkan kepada lentera inspirasi yang penuh pengabdian. Badai bukan tentang gemuruh lagi, tapi tentang helaian yang selalu dinanti namun kini enggan kembali. Tangkas dan rapi tak akan membekas lagi, atau bahkan datang menepi. Setelah ini semua, hidup manusia di dunia tidak akan lagi sama. Namun, apa yang membuat kaki ini bisa melangkah kembali merajut asa? Percaya. Percaya membuat kita menemukan sebuah titik terang dalam jalan. Yang pasti hidup kita ditakdirkan bukan untuk dihancurkan, tapi untuk berjuang hingga penghabisan. Karena percaya, kita sadar bahwa kecewa yang ada menjadikan kita insan yang kuat luar biasa. Tak perlu bergantung kepada mentari, karena dalam gelap kita dapat menyalakan lentera kita sendiri. Percaya membuat kita sadar yang digariskan untuk mengajar kini juga harus belajar. Belajar beradaptasi dengan situasi hingga riuh yang dulu pergi dapat hadir kembali menghampiri. Karena percaya, tangkas tetap bisa ringkas. Menyatukan jiwa dengan bingkai usaha, langkah kuat untuk mencari, memberi bukti, membawa jati diri. Berat yang kita pikul, panas yang kita redam, bahkan peluh yang menetes tidak akan menghancurkan kita semua. Karena kita percaya. Kita percaya kita tidak melangkah sendiri layaknya nadi yang mengalir dalam diri. Bahkan peluh menetes harus melalui pori-pori. Kita semua berjuang meniti tangga ini bersama, tak pernah lepas satu jari dengan lainnya. Bahu yang tak pernah berjarak dari awal kaki menginjak hingga mencapai puncak. Hadirnya keraguan adalah sebuah keniscayaan. Bahkan setelah kita melihat ribuan kisah tentang perjuangan, satu hal yang perlu kita sadari, dalam kisah ini kita adalah pemeran.
saat melihat dengan jelas hal yang tak sejalan, kawan yang lupa arah tujuan, atau bahkan tindakan yang menimbulkan pertanyaan. Jangan pernah biarkan hal itu menodai derasnya darah, kucuran keringat, dan tetesan air mata insan-insan penuh perjuangan. Saatnya kita teguhkan perasaan dan lawan gejolak dalam pikiran hingga memunculkan keberanian untuk melaporkan. Sebab dalam rumusan pengabdian, diam tentu bukan sebuah pilihan. Karena ini semua bukan tentang saya, bukan tentang mereka, tapi tentang Kita semua. Whistleblowing DJP.